Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Karen Alvarel. Di sini saya akan memandu sebuah obrolan yang apa ya? Kita akan membahas tentang behaviorisme, yang dimana nanti teman-teman yang lain juga akan menjabarkan tentang apa itu behaviorisme dan lain-lainnya. Karena saya telah membuat 5 pertanyaan tentang behaviorisme. Di sini ada saya sendiri, Karen Alvarel, lalu ada Aditya Dimas Haryono, ada Jensiko Sofian, ada Winda Lestari, ada Salsa Devia, dan ada Noriksan. Bisa kalian lihat sendiri di situ muka-mukanya. Muka-muka baru buka puasa. Oke, mungkin langsung saja saya tanya pada pertanyaan pertama. Langsung saja, terserah siapa yang mau jawab, oke? Pertanyaan pertama adalah, apa itu teori behaviorisme? Adakah teman-teman yang mau menjawab? Ya, jadi di sini Salsa mau jawab tentang definisi dari teori belajar behavioristik. Teori ini adalah pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini tuh menekankan tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Itu sih jawaban dari gue. Oke, bisa diterima. Sangat bisa diterima, sangat cukup menjelaskan apa itu behaviorisme. Untuk mempersingkat waktu juga, langsung aja kita masukkan ke dalam pertanyaan yang kedua. Dengerin ya. Bagaimana pandangan belajar menurut teori behaviorisme? Bisa dijawab? Oke, di sini gue mau jawab Aditya Dimas Haryono ya. Menjawab pertanyaan tadi. Untuk gimana tadi Karen pertanyaannya? Oke, pertanyaannya Pandangan adalah belajar ya? bagaimana pandangan belajar menurut teori behaviorisme? Pandangan Nah ya, dari teorinya ya. Oke. iya berarti menurut teori belajar behaviorisme, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Di sini sebagai contohnya mungkin guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil dari belajar. Jadi ya guru yang melihat tingkah laku siswanya gitu ya sebagai nilai. Jadi ya dari tingkah laku lah pokoknya. Oke, sudah bisa terlihat ya bagaimana berarti pandangan belajarnya itu bisa dilihat dari contoh guru tadi ya. Oke, terima kasih Aditya atas jawaban yang bagus. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud teori belajar behavioristik dan bagaimana penerapannya? Bisa langsung dijawab? Ya, gue Jensiko mau ngejawab tentang pertanyaan dari Karen. Jadi itu yang dimaksud teori belajar behavioristik dan bagaimana penerapannya. Jadi metode behavioristik ini adalah suatu pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Jadi aliran behavioristik ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi kayak penerapannya tuh kayak cocok buat melatih anak-anak yang masih membutuhkan kayak dominasi peran orang dewasa gitu. Jadi kayak suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi pujian atau apa. Jadi anak kecil tuh diberi reward dan punishment buat ngelakuin suatu hal yang positif gitu, kurang lebih. Oke, berarti itu gampang banget diambil sama halnya kayak seorang anak kecil diajarin untuk salim terhadap yang lebih dewasa gitu kan. Jadi anak kecil ini juga langsung langsung melakukan apa yang diajarkan dengan benar gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Good. Bagus, jawaban yang bagus. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang keempat. Apakah behaviorisme sama dengan behavioristik? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama gue Nuriksan. Bantu jawab untuk pertanyaan nomor 4. Apakah teori behavioristik sama dengan teori behaviorisme? Ini gue kasih penjelasan sedikit. Teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang sering digunakan untuk memahami suatu
pola perubahan perilaku manusia dengan menggunakan beberapa pendekatan yang secara objektif, mekanistik, serta materialistik, sehingga terjadi sebuah perubahan perilaku pada suatu individu. Sedangkan kalau behaviorisme itu merupakan teori perkembangan atau perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, serta dihasilkan oleh respon suatu pelajar terhadap adanya suatu rangsangan. Beberapa aliran psikologi belajar sangat besar pengaruhnya terhadap suatu perkembangan teori maupun praktek. Dari teori dan pendidikan ini, dia itu sehingga metode suatu pembelajaran hingga kini bisa disebut dengan aliran behavioristik. Artinya, behavioristik serta behaviorisme ini merupakan sama-sama teori yang di dalamnya itu terdapat suatu perubahan tingkah laku yang dialami oleh suatu individu. Cukup, terima kasih. Thank you Isan, jawaban yang sangat bagus menurut saya. Setelah kita tadi kan banyak sekali obrolan tentang apa itu behaviorisme dan lain-lainnya, saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir sih, apakah kalian memiliki contoh kasus behaviorisme tersebut? Thank you. Oke, saya Winda. Saya di sini pengen jelasin contoh kasus tentang penerapan teori behaviorisme ini. Nah, dalam pembelajaran ini tuh misalnya pada saat pembelajaran keterampilan menulis. Nah, dalam pembelajaran menulis ini, guru biasanya hanya menginstruksikan agar siswa menulis berdasarkan materi yang telah diajarkan. Nah, setelah siswa selesai menulis, hasil kerjanya itu biasanya dikumpulkan. Nah, siswanya itu nggak tahu kalau itu tuh dinilai benar apa enggak. Nah, hal ini tuh menyebabkan kemampuan menulis siswa tidak dapat berkembang. Atau dengan kata lain, kemampuan mereka tuh hanya sebatas itu-itu aja gitu. Nah, sesuai dengan teori behaviorisme ini, menjelaskan bahwa perubahan perilaku itu dapat diperoleh melalui proses pembiasaan. Kasus seperti ini, jika dibiarkan akan berakibat fatal, karena kemampuan menulis siswa hanya sekedar yang mereka bisa pada saat pembelajaran menulis ini. Nah, mungkin ada saran lain dari Salsa? Ya, jadi kalau menurut gue sih ya, emang dari kasus ini nih, seharusnya gurunya tuh ngasih koreksi atau masukan terhadap hasil apa yang dikerjakan sama siswanya nih, supaya siswa tuh tahu sebenarnya kesalahan dia tuh apa. Dan sebenarnya mana nih bagian yang salah dan mana bagian yang benar, sehingga siswanya nih bisa memperbaiki mana yang salah dan bisa mengembangkan mana yang benarnya itu. Terus jika pembelajaran menulis berlangsung, siswa tuh jadi akan terbiasa, kemampuan menulisnya membaik karena kan dia mulai tahu nih, oh kalau yang ini benar berarti yang ini harus diperbaiki nih. Jadi kemudian seterusnya akan membaik hasil dari tulisan siswa tersebut. Berarti bisa disimpulkan bahwa peranan penting seorang guru itu sangat penting ya untuk pembelajaran itu ya. Berarti sangat tidak bisa kayak ada guru yang cuek, karena bagaimana bisa membenarkan apa yang siswa tulis gitu kan kalau misalnya salah gitu kan. Iya. Betul banget. Jadi supaya jadi bahan koreksi juga untuk si muridnya itu ke depannya. Oke, terima kasih untuk semua jawaban yang telah kalian jawab. Bisa saya simpulkan sendiri juga bahwa berdasarkan masalah yang tadi kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti adanya tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kita membahas tentang behavioristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.